Action! Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut. Kamu telah mengamati gambar tersebut. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Benda padat. Contohnya adalah panci, sendok, penggorengan, teko, dan lain-lain. Contoh benda cair adalah kecap, minyak goreng, cuka, air. Kemudian benda gas contohnya adalah uap air. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Contoh benda padat adalah meja, kursi, papan tulis, lemari, dan lain-lainnya. Contoh benda cair adalah air. Sedangkan contoh benda gas adalah oksigen dan juga asap. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Kalian masih ingat apa saja wujudnya? Betul, padat, cair, dan gas. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Iya, buku dan pensil. 3, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Air dan susu. Yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Iya, oksigen dan asap. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km sama dengan 5000 meter. Ditambah dengan 300 meter. Sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter.
Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan Dena jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah sama dengan 5 km 100 meter. Sama dengan 5100 meter. Rumah Udin ke kantor pos sama dengan 2 km 850 meter. Sama dengan 2850 meter. Rumah Siti ke rumah Udin sama dengan 6 km 350 meter. Sama dengan 6350 meter. Rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter. Sama dengan 6050 meter. Rumah Udin ke pasar 10 km. Sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Coba perhatikan gambar berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? 4325 meter dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 4,325 kilometer. Kemudian yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? 4325 meter dikurangi 3000 meter sama dengan 1325 meter. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.